Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan live di sosial media Instagram Lema Fuad IAIN Pontianak. Kali ini kita akan membahas suatu yang menarik nih. Penasaran buat kawan-kawan semua? Kita bahas apa hari ini yuk? Tunggu dulu, kita akan mulai jam 19 lewat 30 menit. Pastinya pemateri kita nih sangat luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Yuk, sebelum itu yuk kita sama-sama dengarkan instrumen aja. Jadi adapun tema kita pada malam hari ini yakni mengenal beasiswa Bank Indonesia IAIN Pontianak. Nah, jadi buat kawan-kawan nih yang butuh informasi terkait seputar beasiswa yang ada di IAIN Pontianak tuh bisa disimak pada malam hari ini. Insya Allah informasi ini akan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kawan-kawan live IG ini. Maka dari itu yuk saksikan yuk. Bentar lagi kita akan mulai. Narasumber kita hari ini yakni Saudara Ahmad. Beliau merupakan Ketua Genbi Komisariat IAIN Pontianak. Pada malam hari ini, insya Allah ia akan bisa hadir bersama kita menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan kemudian. Erna Wahyu Putri, hai kembali Erna. Oke, bentar aja kita sekarang lagi mau konfirmasi narasumber kita pada malam hari ini. Kan terkenang selama hidupku. Halo Bang Sabran, Pak Ketum. Izin Pak Ketum, malam hari ini saya jadi moderator buat materi yang sangat menarik nih buat malam ini. Izin Pak Ketum. Oke, alhamdulillah narasumber kita pada malam hari ini sudah aktif ya. Sebentar lagi kita akan coba bergabung bersama Pak Dema Fuad. Mantap sih, pasti dong ketua kita. Oke, assalamualaikum Bang, apakah suara saya bisa didengar Bang? Kayaknya ada kendala nih ya sedikit ya dari pemateri kita pada malam hari ini. Izin pada para viewers sekalian, kira-kira suara saya kedengaran nggak sekarang? Ya, narasumber kita jaringannya kurang stabil mungkin ya. Ya, keluar lagi bentar ya. Masih ada sedikit kendala teknis dari narasumber kita pada malam hari ini.
Sambil menunggu kita akan cari lagu nih. Dapatkan informasi seputar vaksin Masih COVID-19 iklan. di Google. Baru Boki Watermelon, segernya bikin happy seharian. Cobain sekarang. Kita konfirmasi dulu ya ke narasumber kita pada malam hari ini. Kayaknya masih ada kendala teknis sedikit ya. Oke, udah. Sebentar, udah bergabung. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Kira-kira suara saya kedengaran enggak Bang? Jelas nggak Bang? Jelas. Oke. Kira-kira udah bisa kita mulai Bang pada malam hari ini? Boleh. Oke, kalau gitu saya matiin backsoundnya dulu. Oke, izin ya Bang untuk memulai kegiatan pada malam hari ini ya Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa binasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala arsafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali thayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan berbagai banyak nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini. Oke, langsung saja pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik nih buat kawan semua, insyaallah, yang dimana informasi ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan semua yang sedang mencari beasiswa nih tentunya. Adapun tema yang kita bahas pada hari ini yakni mengenal beasiswa Bank Indonesia di IAIN Pontianak. Wah, keren sekali ya untuk materi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita ditemani abang yang sangat wow pada malam ini. Langsung aja kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bang Ahmad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Bang Ahmad pada malam hari ini? Alhamdulillah baik Bang, pada malam hari ini baik. Oh, alhamdulillah. Kok dilihat dari senyumnya tampak baik-baik saja nih, Bang. Siap. Oke. Sebelum kita memulai hari ini, maka terlebih dahulu izinkan saya membacakan biografi narasumber kita pada malam hari ini. Nama Ahmad, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tanggal lahir Rintis 23 Januari 1998. Status mahasiswa IAIN Pontianak, program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, betul ya Bang? Betul. Oke. Beasiswa Bank BI ini nih, beasiswa Bank BI ini angkatannya ya Bang? Angkatan 2020 penerima itu gimana tuh Bang? Iya, penerima tahun 2020. Oh, penerima tahun 2020. Wah, sekalian nanya nih ya Bang. Warga negaraan Indonesia. Ini nomor WA nih bagi kawan-kawan viewers semua nih. Boleh dicatat nih. 08 0812 57 70 5090. Instagram Ahmad Tokday. Alamat email ahmadtelpa@gmail.com. Alamat blog, punya blog nih Bang, mantap nih. Catatan kecil 2020 blogspot.com. Nih yang sangat buat saya tertarik nih pada narasumber kita pada malam hari ini, yaitu prestasinya. Wow, luar biasa sekali ya. Adapun prestasinya di sini mungkin nih masih banyak nih. Mungkin nih yang dikasih tahu cuma 3 nih. Adapun prestasinya itu finalis BUAF IAIN Samarinda, juara 3 lomba artikel Vegas IAIN Pontianak, juara harapan 3 esai tentang zakat se-Kalimantan Barat. Oke, langsung saja kita langsung diskusi terkait mengenal beasiswa Bank Indonesia IAIN Pontianak nih. Tentunya. Jadi di sini kan kawan-kawan nih Bang Ahmad pasti pada bertanya nih, apa sih beasiswa Bank Indonesia itu di kampus IAIN Pontianak? Mungkin bisa dijawab nih oleh Bang Ahmad. Oke, terima kasih moderator kita yang sungguh luar biasa sekali pada malam hari ini Bang Sabran ya. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya Bang ya. Siap. Beasiswa Bank Indonesia itu
merupakan salah satu program sosial, ya, program sosial yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai wujud kepedulian Bank Indonesia untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia menjadi unggul dan mampu untuk bersaing. Nah, beasiswa Bank Indonesia juga merupakan beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk para mahasiswa S1 di berbagai perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Nah, melalui beasiswa ini Bank Indonesia akan memberikan bantuan untuk biaya pendidikan, salah satunya tunjangan studi dan juga biaya hidup bagi para mahasiswa ongoing, yakni mereka yang sudah menyelesaikan minimal 40 SKS. Nah, juga kawan-kawan yang nanti yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, ya, juga akan tergabung dalam organisasi, ya, yang bernama Generasi Baru Indonesia, atau yang sering kita kenal itu GENBI. Nah, dan mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan mengembangkan karakter dan juga jiwa kepemimpinan mereka. Nah, itu salah satu beasiswa Bank Indonesia itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa di seluruh Indonesia terdapat 174 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi ada 119 perguruan tinggi negeri dan juga ada 55 perguruan tinggi swasta. Jadi untuk sampai saat ini penerima aktif beasiswa Bank Indonesia itu seluruh Indonesia berjumlah 10.426 untuk sementara. Nah, mungkin itu sedikit Bang mengenai beasiswa Bank Indonesia. Sangat banyak sekali ya Bang, 10 ribuan lebih orang seluruh Indonesia menerima beasiswa Bank Indonesia ya Bang? Iya. Oh, luar biasa sekali nih Bang. Oke, lanjut nih Bang. Jadi kan di sini kan pasti tuh kawan-kawan tuh ingin mengetahui nih Bang, kan tadi sudah dijelaskan secara singkat mungkin tentang apa itu sih beasiswa Bank Indonesia, dan juga tadi Bank Indonesia itu ada organisasi lagi di bawah pengelolanya Bang, GENBI ya Bang, saya sebut seperti itu ya Bang. Oke, jadi misalnya Bang, kawan-kawan di sini kan ada ingin mau mendaftarkan diri nih sebagai salah satu misalnya calon penerima beasiswa Bank Indonesia nih. Jadi Bang, persyaratannya itu apa aja sih Bang yang harus dilengkapi oleh para calon-calon penerima beasiswa Bank Indonesia nih Bang, khususnya di IAIN Pontianak nih Bang? Siap. Mudah kalau mau berusaha. Ya, jadi syarat umum beasiswa Bank Indonesia di IAIN Pontianak itu yang pertama, yang pastinya tadi menyelesaikan 40 SKS atau minimal semester 3. Nah, yang kedua maksimal itu berusia 23 tahun. Jadi ketika dia mendaftar beasiswa Bank Indonesia usianya masih 23 tahun, itu masih boleh untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia. Yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa lain. Ya, itu pasti yang nggak boleh double. Yang keempat, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK itu minimal 3,5. Yang kelima, mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial masyarakat. Yang keenam, diutamakan berasal dari keluarga prasejahtera. Nah, yang dibuktikan dengan adanya surat SPTM. Itu. Yang selanjutnya, bersedia berperan aktif mengembangkan generasi baru Indonesia, yakni GENBI. Jadi kawan-kawan nanti ketika dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, maka wajib untuk mengikuti dan masuk di komunitas generasi baru Indonesia. Yang terakhir, tiap mahasiswa dapat menerima beasiswa maksimal sebanyak 4 kali menerima. Jadi kurang lebih 2 tahun. Nah, seperti itu. Itu syarat umum. Sedangkan syarat administrasi yang harus dilengkapi ya, pertama ya seperti biasa mengisi biodata yang telah disediakan, gitu. Terus fotokopi KTM sebagai tanda mahasiswa ya ibaratnya, dan juga fotokopi kartu keluarga, surat pernyataan tidak mampu tadi itu, terus kartu hasil studi semester sesuai beasiswa tahun dibukanya beasiswa itu, terus resume pribadi atau motivation letter, dan juga surat rekomendasi dari satu tokoh, baik itu dari akademik maupun non-akademik, dan juga sertifikat prestasi akademik dan akademik. Nah, ini jika ada. Jadi perlu juga ini sebagai penunjang bagi kawan-kawan untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia. Selanjutnya,
surat pernyataan aktif organisasi jika ada. Selanjutnya surat pernyataan belum menikah. Jadi ketika kawan-kawan mendaftar di beasiswa Bank Indonesia ini belum nikah dulu. Tahan dulu. Yang terakhir, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain dan juga bersedia untuk berperan aktif di generasi baru Indonesia tersebut. Nah, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Nah, itu salah satu syarat untuk mendaftar di beasiswa Bank Indonesia. Oke, oh lumayan sekali ya bang persyaratannya. Ya sesuai sih ya bang. Berarti tadi bang, kok boleh tahu bang Hamad nih udah nikah belum nih? Belum. Oh alhamdulillah. Oke bang, di sini bang, mungkin nih kawan-kawan nih pada bertanya nih tadi yang ada beberapa berkas administrasi pendaftaran harus lengkapinya. Jadi tadi itu yang saya tangkap di sini salah satunya itu adalah adanya surat rekomendasi dari tokoh, baik itu pihak akademik itu baik di kampus atau non akademik itu bisa digambarkan seperti apa sih bang seperti itu? Oh ya, siap. Non akademik itu bisa berupa RT, juga bisa berupa tokoh masyarakat, bisa juga berupa desa juga boleh. Jadi seperti itu non akademik. Oh tokoh masyarakat di sekitar gitu ya bang. Oke. Kalau boleh tahu nih bang, alur pendaftarannya itu seperti apa sih bang? Kan pasti kawan-kawannya pasti bertanya nih, kan udah melengkapi persyaratan segala macam. Jadi alur pendaftarannya itu seperti apa sih bang? Alur pendaftaran ya seperti biasa kan ada timelinenya dan sebagainya. Otomatis pertama kawan-kawan ini disuruh untuk menyiapkan perlengkapan untuk melengkapi syarat-syarat yang ada, ya kan. Setelah itu ya mengirimkan berkas-berkas tersebut di link yang telah disediakan. Nah, setelah itu akan ada proses administrasi, itu pihak kampus yang mengelola tersebut. Oh seperti itu ya bang. Oh iya bang, kalau boleh tahu nih bang, kan kebetulan saya ini juga penerima beasiswa nih bang, tapi beasiswa yang dulu itu bidik misi nih bang. Kira-kira kalau di Genbi itu bang kan ada nggak di sini bang kan sesi wawancara gitu, tahu wawancara seperti apa gitu. Kalau kami kan di bidik misi dulu, saya ini angkatan 2018 tuh. Ada wawancara tuh bang. Kira-kira kalau di Bank Indonesia tuh ada nggak sih bang seperti itu? Kalau wawancara ada. Kalau di IAIN sendiri itu prosesnya pertama ya tadi administrasi terlebih dahulu. Apabila kawan-kawan dinyatakan lolos secara administrasi, maka selanjutnya ada sesi wawancara. Nanti itu wawancaranya bersama Bank Indonesia. Kalau seperti sebelum-sebelumnya itu ada nanti yang wawancara ada dari Bank Indonesia, juga ada pihak kampus dan juga ada dari Genbi-nya. Itu dulu, tapi nggak tahu kebijakan sekarang. Oh gitu ya bang. Jadi ada wawancara dari pihak kampus, pihak dari Bank Indonesia dan dari Genbi itu sendiri ya bang. Oke. Oke lanjut ya bang. Jadi di sini saya ini penasaran nih bang. Untuk tata cara pencairan beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa sih bang? Kalau kami ini kan di kita seperti ada studi banding nih bang. Kalau kami kan di bidik misi ini kan cairnya itu kisaran per semester nih bang. Jadi kalau Genbi itu seperti apa sih bang? Kalau alur pencairan ya pasti kita disuruh untuk mengumpuli nomor rekening pribadi ya. Kalau untuk penerimaannya sama, kita juga per semester untuk menerima beasiswanya itu. Per semester ya bang? Iya sama. Oke. Oh nih di sini nih barusan nih saya ada baca juga nih bang dari apa sih kemahasiswaan YIN nih bang di IG-nya tuh. Jadi di situ tuh mereka ada menerangkan seperti ini bang. Mahasiswa penerima Bank Indonesia akan mendapatkan uang saku sebesar 1 juta rupiah per orang setiap bulan ya bang. Iya kan kalau yang sebelumnya ya satu semester kan 6 bulan nih. 6 bulan, jadi beasiswa Bank Indonesia itu satu semester itu 6 juta. Jadi bisa diibaratkan 1 bulan ya 1 juta, betul. Oh, jadi bisa dibilang nih per bulan nih ya bang? Tapi cairnya itu selama 1 semester sekali baru cairnya, itu enggak per bulan.
Oh, seperti itu ya. Oke, lanjut nih Bang. Saya ini kan pastinya kalau kegiatan di ini beasiswa nih, khususnya kawan-kawan yang udah menerima beasiswa Bank Indonesia ini kan pastinya di dalamnya itu pasti ada kegiatan-kegiatan nih Bang. Jadi kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan apa aja sih Bang yang ada di Bank Indonesia nih Bang? Di Genbi ya, di Genbi ya. Oh, di Genbia. Iya. Kalau di Genbi, terutama di Komisariat IAIN Pontianak, di tahun kepengurusan saya tahun 2021 ini udah terlaksana beberapa kegiatan, Bang. Pertama itu ada penyambutan keluarga baru Genbi Komisariat IAIN Pontianak tahun 2021. Itu awal-awal penerimaan kemarin. Kedua itu ada kegiatan namanya Bestari. Bestari itu kayak kita bersih-bersih lingkungan kampus. Selain itu juga kita ada senam sehat bersama anggota Genbi yang aktif penerima beasiswa tahun 2021 itu. Selanjutnya itu ada kegiatan Kabarin. Kabarin itu kajian buka bersama dan khataman Al-Quran Genbi Komisariat IAIN Pontianak. Nah itu kita laksanakan ketika bulan puasa kemarin. Jadi kita ini kan basicnya agama ya, agama. Jadi kita laksanakan kegiatan seperti itu. Selanjutnya kemarin ada kegiatan lomba video, itu tentang pemanfaatan tanaman obat-obatan herbal. Nantinya insya Allah kedepannya ada lagi kegiatan-kegiatan, ya pantau aja di IG-nya Genbi Kalbar. Sedangkan kegiatan di Kalbarnya itu alhamdulillah banyak gitu kan. Ada berbagi takjil setiap bulan Ramadan, itu kita laksanakan dari tanggal 1 Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Jadi selama 1 bulan full kita berbagi takjil sesama anggota Genbi. Dan juga ada kegiatan gerakan Jumat Berkah. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, ada kegiatan Genbi Agrari. Nah, di sini seperti budidaya tanaman dan juga lain sebagainya. Ada kegiatan Gose. Gose ini Genbi olahraga sehat. Dan kegiatan unggulan juga itu sama tadi itu kegiatan unggulan, dan juga ada kegiatan selanjutnya itu ada GP4K. Nah, ini kegiatan gerakan peduli pedalaman, perdesaan, perbatasan dan kepulauan. Nah, kegiatan ini kita itu kayak merenovasi sekolah dan lain sebagainya di sekolah yang memang membutuhkan. Nah, kemarin di tahun 2021 awal kita itu melaksanakan kegiatannya di Sungai Asam, Kuburaya. Nah, kami laksanakan di sana. Nah, karena memang pandemi ya Bang ya, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan Genbi, kalau kita sebutkan satu persatu ya nggak habis-habisnya gitu ya. Nah, boleh nanti kawan-kawan lihat di IG Genbi Kalbar aja itu. Nah, adapun kegiatan yang unggulan yang belum terlaksana selama pandemi ini ada Genbi Camp, dan juga ada Genbi Goes to Campus dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Bang. Oke, kalau berbicara pandeminya ini Bang, pasti kan kira-kira tuh bagaimana sih Bang, kalau menurut Abang nih perbandingan nih mulai sebelum adanya pandemi, setelah kegiatan pandemi, kira-kira gimana tuh Bang untuk performa kegiatan di Genbi nih Bang? Maksudnya Bang? Kan seperti yang kita tahu ini kan misalkan sebelum adanya pandemi nih Bang, kegiatan Genbi ini, dan juga sekarang ini kan di masa pandemi, untuk performanya sendiri bagaimana tuh Bang? Performa kegiatannya? Entah, ya betul. Karena saya juga masuk di Genbi udah pandemi ya, jadi yang bisa yang dilaksanakan yaitu di kegiatan-kegiatan yang telah saya sebutkan. Tapi sebelumnya kalau saya lihat dan juga searching di IG-nya Genbi itu sungguh luar biasa besar gitu, karena juga kegiatan sebelum pandemi kan nggak dibatasin gitu kan, nggak dibatasin, kita semua tuh boleh ikut di kegiatan, terutama di kegiatan Genbi Camp itu sebelumnya memang dilaksanakan karena memang ini pandemi ya belum terlaksana lah ibaratnya Genbi Camp. Oke nih Bang, di sini nih saya itu pernah mendengar ya Bang informasi-informasi dari seputar kawan-kawan nih Bang. Jadi betul lah Bang, kira-kira tuh Bang, kan misalkan di setiap semester tuh atau setahun sekali lah ibaratnya, kawan-kawan mahasiswa tuh dapat sewaktu-waktu beasiswanya bisa dicabut tuh Bang. Kira-kira gimana tuh Bang? Oh betul. Ya
Betul, itu seperti pengekatan ibaratnya. Nah, dia dekat kenapa? Karena dia tidak memenuhi persyaratan, seperti ibaratnya sudah lulus kuliah kan tidak bisa menerima beasiswa lagi kan. Terus dia sudah menerima 4 kali beasiswa Gen B, kan salah satu persyaratan kan harus 4 kali saja menerima beasiswa Gen B. Terus yang sudah tidak aktif lagi lah di kegiatan Gen B, seperti itu. Oh Ibaratnya, gitu, kalau ndak ikut kegiatan tuh bisa dibilang tuh bang, beasiswa bisa copot ya bang? sebenarnya yang mengekat itu bukan Gen B tapi dari BI-nya, dan juga dari pihak kampus. Tapi lihat dari persyaratannya kan mereka harus 4 kali penerima kan sudah tidak bisa lagi, dan juga sudah lulus. Oke, seperti itu. Oke. Jadi di sini saya penasaran nih, Bang. Kan untuk mendapatkan beasiswa ini bukan hal perkara mudah nih ya, Bang. Sebelumnya izin nih, Bang. Kira-kira nih perjalanan Abang nih untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini seperti apa sih, kok boleh tahu nih, Bang? Biar kawan-kawan di sini pada tahu nih. Kalau mendapatkan beasiswa itu bukan hanya sekedar daftar, lihat pengumuman. Betul. Siap. Kalau perjalanan nggak ada instan ya bang. Kalau kita ingin dapatkan sesuatu itu kan nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah. Ibaratnya butuh perjuangan, butuh proses, dan juga doa, jangan lupa. Saya dulu pernah daftar beasiswa Gen B itu tahun 2019. Itu saya semester 4 kalau nggak salah. Tahun 2019. Cuman secara administrasi saya lolos. Cuman ketika wawancara mungkin waktu itu saya tidak bisa meyakinkan pewawancara waktu itu untuk bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi waktu itu saya tidak lolos beasiswa Bank Indonesia tahun 2019. Tapi saya tidak patah semangat gitu Bang. Tahun 2020 saya coba lagi. Saya coba lagi daftar, ya mengurus surat rekomendasi dari RT dan sebagainya, minta surat SPTM, surat pernyataan tidak mampu. Jadi kita itu ibaratnya usahanya tuh bolak-balik kampung lah. Kan kita sebagai anak perantau nih ya. Jadi harus minta ini di kampung halaman dan juga seperti itu. Untungnya waktu itu tahun 2020 itu pendaftarannya secara online. Ya seperti sekarang inilah. Jadi kita nggak perlu bolak-balik dan sebagainya macamnya, cuman cukup cari sinyal. Kalau pengen ngirimnya dari kampung, kalau dari Pontianak ya tinggal kirim aja, kan udah gampang, penting ada kotanya. Dan alhamdulillah waktu itu secara administrasi saya lolos. Selanjutnya itu wawancara dengan pihak BI, Gen B, dan juga dari pihak kampus. Nah, panjanglah ceritanya bang, singkat cerita, yang saya memiliki nilai ibaratnya seperti itulah. Kan sedikit ada kelebihan lah di bidang tulis menulis itu. Nah itulah yang saya jadikan nilai jual lah ibaratnya untuk bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Dan alhamdulillah ketika pengumuman saya dinyatakan lolos. Mungkin ketika waktu itu saya juga bisa meyakinkan ibaratnya ya, meyakinkan pewawancara agar saya bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang mendaftar sekarang kan IAIN sedang lagi pembuka pendaftaran tahap kedua ya bang ya. Jadi bagi kawan-kawan persiapkan memang persyaratannya, siapkan mental juga dan lain sebagainya untuk beasiswa Bank Indonesia ini. Terutama kawan memiliki kelebihan apa, nah itu bisa kawan jual untuk ketika wawancara nanti. Yang pastinya ketika wawancara itu jangan berlebihan lah, cukup seadanya aja, apa yang kita miliki itulah kita sampaikan kepada wawancara. Seperti itu. Oh seperti itu. Ini informasi sangat bermanfaat nih buat kawan-kawan nih, bahwa kalau kita sedang diwawancara seperti itu pendaftaran beasiswa Bank Indonesia, penting sekali untuk bagaimana cara kita mengkomunikasikan, meyakinkan bagaimana apakah kita layak atau tidaknya menerima beasiswa Bank Indonesia seperti itu ya bang. Sangat penting ya bang. Betul. Iya bang, kalau boleh tahu abang pas dapat beasiswa Bank BI itu pas semester berapa tuh bang? Semester 6. Iya, semester 6. Oh, baru kemarin ya bang? Baru 6, baru semester ini ya? Tahun sekarang kan udah mau semester 9 ya.
Oh, sorry, sorry bang. Semesternya masuknya semester 6 saya nih, saya pikir nih. Kira-kira Oh, itu. saya kira sangkatan. Mungkin lihat apa? Lihat wajahnya mungkin agak muda gitu bang. Masih kayak sepantaran ya bang. Betul. Oke. Oke. Bagi kawan-kawan peserta live IG Dema Fuadiyah in Pontianak, jika mungkin ada pertanyaan mengenai bagaimana mahasiswa penerimaan segala macam terkait penerimaan beasiswa Bank Indonesia, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya bang. Boleh nih bang, kawan-kawan andai kata jika ada mau bertanya nih ya bang. Siap boleh boleh. Oke. Sambil menunggu pertanyaan nih bang. Eh, Oke, buat kawan-kawan ya silakan jika ada ingin bertanya nih. Oh iya bang, sebelumnya mau tanya nih bang, kira-kira selain beasiswa Bank Indonesia nih bang, selain beasiswa itu, kira abang dulu pas ada daftar nggak bang? Entah bidik misi kah, entah beasiswa lain nggak gimana gitu? Oh, namanya juga anak perantau ya bang ya. Jadi waktu itu ketika pembukaan beasiswa bidik misi saya juga daftar waktu semester 1 itu. Saya daftar sama kawan-kawan dan waktu itu tidak lolos. Ya mungkin belum rezekinya di situ ibaratnya ya. Terus saya daftar lagi di UKT, penurunan UKT 1 itu. Saya daftar lagi di situ dan juga tidak lolos. Pernah juga daftar beasiswa Basnas, juga nggak lolos. Beasiswa DIPA, cuman waktu itu di beasiswa DIPA itu IPK saya kurang memenuhi persyaratan karena kan DIPA itu kan 3,7 ya, sedangkan saya di bawah itu kurang 1 lah ibaratnya seperti itu. Dan waktu itu juga ada pembukaan beasiswa Bank Indonesia dan saya coba-coba daftar dan juga ingin daftar dan alhamdulillah mungkin rezekinya ada di sini itu di beasiswa Bank Indonesia. Oke, rezekinya di Bank Indonesia nih bang. Karena kawan-kawan nih belum ada pada bertanya nih bang. Gimana saya sendiri yang bertanya nih? Oh. Oke, pertanyaan saya nih sangat simpel nih bang. Seberapa penting sih beasiswa menurut abang nih bang? Menurut pribadi ya, Iya. kalau menurut saya pribadi penting karena ini untuk motivasi kita untuk kuliah. Ibaratnya selain mungkin teman-teman dapat kiriman dari orang tua dan sebagainya, ketika mendapatkan beasiswa mungkin udah nggak ada kiriman lagi dari orang tua, mungkin kirimnya sebagian dan ibaratnya lebih meringankan beban orang tua ketika kita sudah mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Dan yang pastinya ketika daftar ulang kita udah lepas ibaratnya, dan juga untuk kebutuhan kuliah lah. Ibaratnya kalau kita kuliah nih bang, biaya kuliah itu murah sebenarnya, tetapi yang mahal itu biaya hidup, apalagi hidup di kota. Seperti itu. Itu dari saya bang. Tahu sama tahu lah bang gimana pola hidup sekarang nih bang. Oh iya bang, ada belum kita untuk dari segi laporan nih bang. Kalau pelaporan beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa sih bang? Kalau kami kan di Permadiksi itu istilahnya setiap mau cair bang pasti ada yang namanya laporan itu entah kegiatan apa yang kita laksanakan sebagai macam. Kalau di Bank Indonesia itu seperti apa sih bang? Nah, kalau laporan ibaratnya laporan ke untuk kampus gitu sebagainya gitu. Iya, kurang lebih seperti itu bang. Kalau kami itu ibaratnya laporan itu nggak ada, paling seperti cuman ya di media sosial seperti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan gitu. Nggak seperti beasiswa lainnya ibaratnya harus laporan uang ini harus lari kemana ya kan, tujuannya harus jelas dan lain sebagainya. Dan kita seperti LPJ itu kan ya. Iya betul kayak sekali. apa itu kan LPJ. Jadi kita nggak pakai LPJ kayak gitu. Udah ketika kita dinyatakan lolos penerima beasiswa Bank Indonesia, dan yang pastinya beasiswa ini kan untuk kebutuhan kita kuliah. Ya, jadi tergantung
niat kita bagaimana dulu waktu kita wawancara dengan BI. Pastinya ditanya uang ini untuk keperluan apa dan sebagainya. Jadi kejujuran kita lah masing-masing. Oke. Kira-kira nih Bang, kalau untuk pembelanjaan nih Bang, kira-kira kalau untuk penggunaan uang tuh Bang ada dibatasi nggak? Contoh, kan mungkin nih pernah kejadian nih Bang, saya dulu tuh pernah kejadian tuh, ada kawan-kawan dari kampus lain tuh ada bilang gini, oh duit beasiswa nih ku belikan HP, ku belikan laptop, malah ada sampai belikan motor second Bang. Kira-kira gimana tuh Bang kalau menjelaskan, misalkan ditanya tuh Bang misalkan dari pihak Bang BI-nya, nih uangmu kamu belanjakan apa? Terus dibilang beli motor second lagi, mana tuh Bang ceritanya Bang? Kira-kira pernah kejadian seperti itu enggak Bang? Gini Bang, kalau udah ibaratnya udah ditransfer ibaratnya itu bebas dari kitanya, mau diapain uangnya itu bebas dari kitanya itu. Ibaratnya waktu pertama kali aja ketika diwawancara, nah pasti di situ kan ditanya pasti kan, abang juga dulu waktu wawancara di beasiswa bidik misi pasti ditanya kan, Ya betul. uangnya ini tuh mau kemana dan sebagainya. Cuman kita nggak ada pelaporan akhirnya itu nggak ada. Ibaratnya kalau ketika udah ditransfer, ya udah uang ini bebas. Kita mau apain, mau beli motor atau mau beli HP bebas. Yang pastinya kan namanya juga beasiswa untuk kuliah, ya otomatis kita manfaatkan sebaik mungkin lah beasiswa ini untuk kuliah, untuk kebutuhan perkuliahan lah, ibaratnya seperti itu. Oke, untuk kebutuhan perkuliahan. Kalau boleh tahu nih, kalau Bang Ahmad ini kan selaku penerima beasiswa Bank Indonesia nih, kira-kira ada manajemen tersendiri sih Bang? Misalkan contoh, kalau saya pribadi sih untuk beasiswa bidik misi ini, saya ini anggarkan seperti ini Bang. Oke, untuk semester ini 1 juta saya beli buku untuk mata kuliah atau segala macam. Semester depan kita beli alat, misalnya entah beli laptop atau segala macam. Kok Abang nih kira-kira ada manajemen tersendiri sih untuk mengatur keuangan ini? Pastinya ada, karena kalau nggak di manajemen ya habis percuma Bang. Uangnya itu nggak tahu kan kita, kalau nggak di manajemen ambil tahu-tahu udah habis. Yang pastinya kalau saya pribadi itu untuk biaya daftar ulang lah terlebih dahulu saya sisihkan untuk daftar ulang di semester selanjutnya, dan juga saya sisihkan berapa persen itu ini untuk biaya hidup, berapa persen saya lainkan untuk kebutuhan kuliah, kayak beli buku dan untuk ngeprint nih barang sebagainya. Nah, seperti itu. Karena memang harus sih menurut saya wajib untuk bagi kita ya, apalagi kita anak rantau ya, yang ngekos, yang ngontrak ibaratnya, haruslah untuk manajemen keuangan, karena itu perlu. Bagi kita anak kosan, anak kontrakan itu 1.000 aja, 10.000 aja itu udah sangat luar biasa pentingnya gitu. Oke, lanjut nih Bang Ahmad. Jadi di sini saya melihat di kolom chat nih ada beberapa yang udah bertanya nih Bang. Salah satunya itu yang pertama Henry Irawan 99. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bang Ahmad, bagaimana sih pengalaman Abang di Genbi? Mungkin langsung bisa dijawab dulu Bang. Kalau pengalaman itu luar biasa lah Bang. Awal-awal saya di Genbi itu jujur saya nggak aktif lah ibaratnya belum terlalu aktif sekarang, karena memang dulu sebelum saya ketua komisariat, sebelum saya itu teman sekelas ya. Jadi saya dekat sama beliau, jadi sebelum ke sekre itu saya cek beliau dulu, ada di sekre nggak? Kalau beliau ada ya saya ke sekre, kalau nggak ada ya enggak gitu. Ibaratnya malu lah ibaratnya Bang, awal-awal di sekre. Namun dengan perkembangan zaman waktu ibaratnya proses, dan alhamdulillah nyaman itu ibaratnya di sekre. Ibaratnya udah rumah ketiga lah di sekre itu. Rumah pertama ya rumah domisili, kedua kosan, ya ketiga di sekre. Jadi kok nggak ada buat di rumah ya di sekre. Unggul luar biasa lah ibaratnya ketika udah di Genbi itu. Nanti mungkin kawan-kawan bisa ngalamin sendiri lah, ibaratnya ketika kalau udah gabung benar-benar ngabilah untuk Genbi, mungkin tahulah bagaimana rasanya di Genbi. Mungkin kalau kata anak sekarang itu udah dapat feel-nya gitu Bang. Ada sesuatu gitu ya Bang. Iya.
Ya. Oke, next masih ada pertanyaan nih Bang dari kawan-kawan semua. Oke, buat kawan-kawan semua sebelum itu, sebelum saya bacakan pertanyaannya, yuk misalnya ada yang mau bertanya silakan bertanya aja. Langsung di kolom komentar aja. Jadi dari Muslimin Reski nih Bang. Izin bertanya Bang, kalau misal ada salah satu penyebab beasiswa dicabut, apakah mahasiswa wajib mengganti rugi beasiswa yang telah didapat? Oke Bang, bisa langsung dijawab nih Bang. Ah, eh, ketika dicabut, ketika pengekatan ya ibaratnya ya, ketika pengekatan di akhir semester itu nggak ada, ibaratnya udah ketika kawan udah dapat di semester itu dan kawan-kawan ibaratnya udah dicabut, di-cut, ya udah gitu. Ibaratnya berarti udah kawan-kawan yang udah kawan-kawan dapat itu ya udah itu aja yang kawan-kawan dapat, ibaratnya seperti itu. Nggak ada ibaratnya pengembalian dan sebagainya. Oke, ndak ada pengembalian sama sekali Bang. Kan mungkin kawan-kawan di sini dulu tuh saya pernah tuh Bang, pas masih maba-mabanya dulu. Iya, aku nggak mau ikut beasiswa kata kawan-kawan, nanti kalau dicabut ganti rugi katanya. Berarti itu salah ya Bang, betul-betul salah itu ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau beasiswa abang sendiri itu apakah dikembalikan. Tapi kalau di Genbi sendiri nggak ada. Mungkin nggak, tapi nggak tahu di beasiswa lain. Mungkin mereka dengar dan berimajinasi di situ mungkin. Tapi kok di Genbi alhamdulillah sih nggak ada sih. Cuman nggak bisa nggak bisa dapat di semester selanjutnya gitu. Ya udah apa yang udah dapat sebelumnya ya itu aja dia dapat. Oke, nih Bang, kan misalnya kan saya ini penasaran Bang, misalkan saya nih, andai kata nih, saya nih penerima beasiswa Bank Indonesia pada semester 3, terus nggak taunya semester 4 nih, saya ini udah dicabut nih Bang, terus apakah boleh misalnya daftar lagi nih Bang di semester selanjutnya nih Bang? Nah, itu yang sering kawan-kawan tanyakan itu. Boleh, asalkan itu tadi kawan-kawan belum menerima 4 kali penerimaan, belum menikah. Nah, ketika di semester 3 dia daftar, dia lolos. Ketika di semester 4 dia di-cut ibaratnya. Dan di semester selanjutnya dia ingin daftar lagi. Asalkan persyaratannya memenuhi persyaratan dan sebagainya. Dan juga namanya Genbi Bang, kalau kita udah masuk di Genbi, sampai kapanpun kita tetap Genbi. Kecuali 2 hal, meninggal dunia, terus terkena pidana. Itu udah tidak diakui sebagai anggota Genbi. Selain 2 hal itu, sampai kapanpun, sampai dia menikah pun, dia tetap Genbi. Nah, apabila dia dapat di semester 3, di-cut, dia kalau mau datang ke sekre, ikut kegiatan yang umum, itu nggak masalah, ibaratnya seperti itu. Kalau dia ingin daftar lagi di semester selanjutnya, itu masih boleh, asalkan memenuhi persyaratan. Oke, berarti masih boleh nih ya Bang? Iya. Oke. Yuk, baik buat kawan-kawan di sini, jika masih ada ingin ditanyakan seputar beasiswa Bank Indonesia, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar nih. Masih 2 pertanyaan nih tadi nih. Oh, Nurlita Amalia, hai Bang Ahmad. Oh, itu kalau nggak salah tuh salah satu penerima beasiswa Bank BI juga ya Bang? Sepertinya iya Bang. Berarti kurang kenal nih kayaknya nih Bang. Oh, kenal. Yes. Oke, mungkin nih Bang, sebelum kita Oke, Bang. Jadi sebelum mengakhiri diskusi pada malam hari ini, Bang, mungkin bisa berikan statement nih, Bang, buat kawan-kawan di sini. Pastinya kan tadi di sini ada mungkin seperti pengalaman Bang Ahmad juga nih, ketika mungkin pas semester 1-nya daftar ndak terima, semester 2-nya ndak terima, semester 3 tahu-taunya semester agak di akhir keterima nih. Mungkin bisa kasih motivasi-motivasi buat kawan-kawan nih biar terus berusaha, biar ndak menyerah di tengah jalan. Mungkin bisa kasih statement dari Bang Ahmad nih. Siap. Seperti tadi, semua itu apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-cita itu tidak ada yang mudah gitu. Perlu perjuangan, butuh proses. Penemu lampu aja itu butuh ratusan kali percobaan ya untuk bisa benar-benar menjadi lampu seperti itu. Nah, ketika mendaftar beasiswa, ketika kawan masih di semester 3,
nggak lulus nantinya, jangan coba tingkatkan apa yang kurang ketika kita daftar di semester ini. Apa sih yang kurang? Kita introspeksi diri. Jangan menghakimi orang lain, oh kok bisa dia dapat, apa sih kelebihannya dan sebagainya. Jangan menghakimi seperti itu, tapi kita introspeksi diri, apa sih yang kurang dari kita ini. Mungkin prestasinya kah kurang, ataukah ketika dia menjawab pewawancara kah kurang maksimal dan sebagainya. Nah, dan yang pastinya kawan-kawan harus siapkan memang perlengkapan syarat-syarat administrasinya, ya seperti ikut prosedur lah ibaratnya, jawab apa yang tadi itu IPK-nya itu harus 3,5 itu minimal. Dan juga ketika wawancara itu jawab aja seadanya gitu, jangan berlebih-lebihan gitu. Ini tip untuk kawan-kawan yang daftar sekarang nih. Nah, dan juga sebutkan prestasinya apa, ibaratnya untuk sebagai nilai jual bagi kawan-kawan untuk meyakinkan pewawancara, loh ini loh yang bisa saya implementasikan nantinya, ini loh yang bisa saya lakukan ketika udah diterima di beasiswa Bank Indonesia. Dan juga yang saya sarankan bagi kawan-kawan yang sedang mendaftar sekarang, cari pengetahuan tentang Bank Indonesia. Masa dia memberikan manfaat kepada kita, namun kita tidak tahu gitu apa sih Bank Indonesia dan sebagainya. Nah, jadi untuk kawan-kawan mungkin bisa cari pengetahuan tentang Bank Indonesia seperti itu. Jadi apabila kawan-kawan tidak lulus nanti di penerima beasiswa saat ini, jadi daftar lagi lah di semester selanjutnya kalau kawan-kawan masih memenuhi persyaratan dan sebagainya. Mungkin itu, Bang. Tetap semangat bagi kawan-kawan, berikan yang terbaik untuk kampus, untuk orang tua dan sebagainya. Oke, statement yang sangat berikan performa terbaik, baik itu dari kampus maupun orang tua. Oke, kalau dari saya pribadi ini mungkin seperti ini, Bang. Ketika kita berusaha, jangan sampai setengah-setengah nih, Bang. Pokoknya nikmati aja, syukuri aja apapun yang kita lakukan. Ketika kamu berusaha, jangan sampai kamu setengah-setengah. Kalau berusaha itu seperti itu, Bang. Jalani aja, ya jangan lupa pastinya berdoa juga ya, Bang. Betul. Pastinya kekuatan doa tuh, Bang, mungkin di atas lebih tinggi daripada kita usaha, Bang. Kalau kita berusaha tanpa doa sama aja bohongnya, Bang. Kurang lebih seperti itu, Bang. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bang Ahmad selaku Ketua Genbi Komisariat YN Pontianak pada malam hari ini sudah hadir menemani kita di scholarship session pada Jumat 20 Agustus 2021. Oke, buat teman-teman viewer semua, jangan lupa terus like dan follow Dema Fuadiyah YN Pontianak, dan jangan lupa follow juga IG-nya Bang Ahmad nih. Tentunya juga ya. Terus pantengin IG Dema Fuadiyah YN Pontianak, pastinya kita akan menyajikan seputar informasi-informasi yang sangat menarik tentunya. Oke, saya izin akhiri. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bang Ahmad udah berkenan hadir pada malam ini, Bang Ahmad. Siap, sama-sama. Bang, terakhir buat kawan-kawan jangan lupa follow IG Genbi Kalbar. Oke, lupa. Sorry bang. Saya lupa juga dong. Oke, jangan lupa follow IG Genbi Kalbar ya. Oke, ya bang. Izin pamit ya bang. Ya, siap.